Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Subari Bahara dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM saya 0447051133 UPBJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada aktivitas belajar 8 ini, tutor telah memberikan kita tugas dengan contoh soal, yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca di sebuah api online dalam alamat tersebut. API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Nomor 2, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan dan waktu pengukuran temperatur suhu per jam dalam Celcius. Di sini kita hanya cukup menampilkan 10 data pertama. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah membuat aplikasi sederhana yang dapat menampilkan informasi suhu di Jakarta secara real time. Data suhu diambil dari layanan API OpenMeteo, kemudian diproses dan ditampilkan dalam antarmuka modern menggunakan komponen dari Ionic Framework. Untuk memulai membuat aplikasi menggunakan Ionic, langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal Ionic CLI. Jadi kita langsung saja ke Visual Studio-nya. Untuk menginstal Ionic CLI, lalu kita ke terminal. Ini terminal. Terus di sini sudah mulai menginstal perintah ini untuk memasang tools Ionic secara global. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita instalasi selesai, kita bisa memastikan bahwa Ionic sudah terpasang dengan benar menggunakan perintah Ionic version. Ionic Nah, Ionic versi kita yaitu 721. Selanjutnya, kita membuat project baru dengan perintah perakiraan cuaca, perakiraan lalu cuaca blend detail itu. Kita tunggu sini. Perintah ini akan membuat sebuah folder proyek bernama perakiraan cuaca dengan template kosong dan menggunakan framework view. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Lagi proses.
Nanti saya muncul create free ionic account, kita klik klik no aja atau n. Setelah ionic, klik untuk melihat tampilan awal aplikasi, kita menjalankan perintah ionic server. Jadi kita menjalankan perintah ionic server ionic perintah ionic. Oh iya, kita itu dulu apa namanya, kita masuk ke dalam folder proyek dulu, yaitu dengan buat perintah di perakhiran percobaan ada salah ya. Oh iya, ada gampang itu perakhiran. Nah, lalu barulah kita apa namanya, masukkan perintah dengan di sini sudah muncul localhost. Nah, di sini juga kita apa namanya sudah langsung diarahkan ke web. Ketika sudah muncul seperti ini di browser, pengembangan aplikasi bisa langsung dimulai. Berhubung saya sudah mengerjakan project tersebut, saya akan langsung ke project yang sudah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, kita ke open folder, kita lihat dulu ini, kita lihat dulu simple. Nah, di sini ini udah otomatis ya. Ini sudah otomatis terisi karena kita sudah berhasil menginstal. Lalu tadi ke muncul tampilan localhost gitu. Di sini kita sudah, pokoknya di situ udah otomatis. Kita next ke selanjutnya, yaitu kita buka lagi folder yang sudah saya buat, project yang sudah saya buat untuk mempersingkat waktu. Itu aktivitas belajar 8. Nah, ini adalah project yang sudah saya buat, hampir sama semuanya. Di sini sama karena udah langsung otomatis. Di sini saya akan menjelaskan di bagian homepage. Langkah pertama yaitu kita ke template atau bagian utama. Ya, Ionpack menjadi kontainer utama seluruh tampilan aplikasi. Lalu Ion header dan Ion toolbar menampilkan header di bagian atas dan judul aplikasi perkiraan cuaca. Terus lalu ke Ion content area utama tempat konten cuaca ditampilkan menggunakan Ion pending agar tampilan lebih rapi. Lalu ke Ion card muncul hanya jika data cuaca sudah berhasil dimuat menggunakan if sama dengan metadata length. Lalu ke Ion list dan Ion item menampilkan daftar perkiraan cuaca per jam. Ini P4 digunakan untuk hopping data cuaca. Lalu ke Ion icon menampilkan icon cuaca. Lalu icon ditentukan berdasarkan suhu panas, sangat, dingin. Lalu ke Ion label menampilkan waktu, hari, dan jam, menampilkan suhu dengan warna yang sesuai kondisinya. Ini Ion label, bagian Ion label. Lalu ke bagian loading, muncul ketika data masih
diambil dari API menggunakan ion spanner teks memuat data cuaca. Ya, ion spanner teks memuat data cuaca dari OpenMeteo. Lalu selanjutnya kita ke bagian script setup. Red membuat data reaktif unwanted. Fungsi berjalan saat halaman pertama kali dibuka. Import Axios untuk melakukan HTTP request ke API OpenMeteo. Import komponen Ionic. Sini ada ion pack, ion header, ion toolbar, dan lain sebagainya. Komponen untuk tampilan mobile modern. Import icon Ionic. Sony Cloud Client. Sini ya, import Sony Cloud Client. Icon akan digunakan sesuai kondisi suhu. Set water data sama dengan red. Tempat menyimpan data yang sudah diproses sebelum ditampilkan. Mengambil data dari API unwanted. Fungsi otomatis berjalan saat aplikasi dimulai. Mengambil data dari API unwanted. Fungsi otomatis berjalan saat aplikasi digunakan. API URL OpenMeteo yang mengambil suhu per jam di Jakarta. Lalu Axios get API URL mengambil data cuaca. Ini ya, Axios get API URL. Ini tadi Axios get API URL. Hasilnya disimpan dalam variabel res. Res data hourly. Bagian data yang berisi hourly time, daftar waktu, hourly temperatur 2M, daftar suhu, memfilter jam 00.00 sampai 00900. Maps untuk gabungkan waktu dan suhu. Mengubah dua array time dan temperatur menjadi satu objek. Memformat data, menentukan icon. Mengubah format tanggal. New data item time. Ini ya, new data item time. Mengambil day, Senin, Selasa, Rabu. Format lokal Indonesia. Hours, jam tertentu. Begini. Lalu menentukan warna suhu 32 Celcius, panas, 28 Celcius, oranye hangat, 26 Celcius, biru sejuk. Ini ya. Menentukan icon suhu panas atau hangat, icon sunny. Ini ya, sunny. Lalu suhu sejuk, icon rain. Ini suhunya sejuk, ikonnya rain. Lalu default icon cloudy. Ini default ikonnya cloudy. Lalu kita ke bagian error handling. Try check. Jika aplikasi gagal diakses, konsol menampilkan pesan error mencegah aplikasi crash. Itu ini gagal mengambil data cuaca. Lalu kita ke bagian style CSS. Latar belakang warna abu muda, border radius 10 px, tampilan melengkung, margin bottom 8 px, jarak antara item, membuat daftar cuaca terlihat seperti kartu modern. Lalu langkah selanjutnya kita jalankan aplikasi yang sudah kita buat. Kita ke new terminal. Di sini kita
masuk ke foldernya dulu. Lalu kita gunakan perintah untuk mengaktifkan aplikasi. Ini adalah aplikasi perakiraan cuaca Jakarta yang sudah saya buat, dan di sini ada ikon suhu, ada hari, ada waktu, dan ada suhu. Berikut tampilan aplikasinya versi web seperti ini. Ini bisa kita scroll, dan kita juga bisa menampilkan aplikasi versi mobile. Saya menggunakan simulasi ponsel. Kurang lebih tampilan aplikasi versi mobile seperti ini. Sama bisa kita scroll juga, dan ikon waktu, suhu dan jam sudah lengkap. Mungkin ini saja tugas dua pemrograman basis perangkat bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.